Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Ardila. Saya akan membahas materi mengenai kunjungan rumah. Kunjungan rumah adalah kegiatan pendukung BK untuk memperoleh data, keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan klien melalui kunjungan ke rumahnya. Kunjungan rumah dilakukan apabila konselor perlu melengkapi dan memvalidasi data yang berkaitan dengan latar belakang kehidupan keluarga konseling yang tidak bisa terungkap melalui kunjungan rumah. Proses penyelesaian masalah konseling bisa dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan peran orang tua atau keluarga. Prayitno dan Tohirin menjelaskan kunjungan rumah bisa bermakna dalam supaya mendeteksi kondisi keluarga dalam kaitannya dengan permasalahan individu atau siswa yang menjadi tanggung jawab pembimbing atau konselor dalam pelayanan bimbingan konseling. Kemudian W.S. Winkel dalam Tohirin menjelaskan kunjungan rumah bertujuan untuk mengenal lebih dekat lingkungan hidup siswa sehari-hari. Secara khusus, tujuan kunjungan rumah berkenaan dengan fungsi-fungsi bimbingan, misalnya kaitannya dengan fungsi pemahaman. Kunjungan rumah bertujuan untuk lebih memahami kondisi siswa, kondisi rumah, dan kondisi keluarga. Kegiatan kunjungan rumah dilakukan untuk memperoleh data tambahan permasalahan klien. Seringkali orang tua siswa kurang tahu tentang perkembangan anaknya di sekolah. Oleh karena itu, kunjungan rumah juga dilakukan untuk menyampaikan pada orang tua mengenai permasalahan yang dihadapi anaknya. Ketika orang tua sudah mengetahui informasi, diharapkan terbangun komitmen yang sama antara pihak sekolah dengan orang tua untuk menangani masalah anaknya. Kemudian kunjungan rumah juga merupakan suatu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk memperoleh data, keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan siswa melalui kunjungan rumah. Kegiatan perlu adanya kerjasama seluruh keluarga karena keluarga memegang peran dalam perkembangan siswa. Masalah yang dibahas dapat berubah bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kemudian tujuan kunjungan rumah. Secara umum, kunjungan rumah bertujuan untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan akurat tentang siswa berkenaan dengan masalah yang dihadapinya. Selain itu, juga bertujuan untuk menggalang komitmen antara orang tua dan anggota keluarga lainnya dengan pihak sekolah atau madrasah, khususnya berkenaan dengan pemecahan masalah klien. Kunjungan rumah bertujuan untuk mengenal lebih dekat lingkungan hidup siswa sehari-hari. Secara khusus, tujuan kunjungan rumah berkenaan dengan fungsi-fungsi bimbingan, dengan memahami siswa secara lebih luas dan komitmen orang tua serta anggota keluarga lainnya, maka pelayanan bimbingan dan konseling akan dapat terwujud secara efektif dan efisien. Dengan demikian, berkaitan dengan fungsi pencegahan, kunjungan rumah bertujuan untuk mencegah timbulnya atau memecahkan masalah siswa terutama yang disebabkan oleh faktor-faktor keluarga. Melalui kunjungan rumah akan terbina kerjasama yang baik antar konselor dengan orang tua siswa, sehingga akan terwujud situasi yang kondusif bagi pengembangan dan pemeliharaan potensi siswa. Apabila tujuan-tujuan berkaitan dengan fungsi-fungsi di atas tercapai, maka berkenaan dengan fungsi advokasi melalui kunjungan akan lebih memungkinkan tegaknya hak-hak siswa. Kunjungan rumah mempunyai dua tujuan, yaitu salah satunya untuk memperoleh berbagai keterangan atau data yang diperlukan dalam pemahaman lingkungan dan permasalahannya. Kemudian yang kedua, untuk permasalahan dan pengentasan permasalahan siswa. Fungsi kunjungan rumah yaitu fungsi utama bimbingan yang diemban oleh kunjungan rumah akan diperoleh berbagai data yang keterangan tentang berbagai hal yang besar kemungkinan ada sangkut pautnya dengan siswa. Data atau keterangan itu meliputi 1. Kondisi rumah tangga dan orang tua.
2. Fasilitas belajar yang ada di rumah. 3. Hubungan antar anggota keluarga. 4. Sikap dan kebiasaan anak di rumah. 5. Berbagai pendapat orang tua dan anggota keluarga lainnya terhadap anak. 6. Komitmen orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam perkembangan anak dan pengentasan masalah anak. Kemudian, secara khusus tujuan kunjungan rumah berkenaan dengan fungsi-fungsi bimbingan, misalnya dalam kaitannya dengan fungsi pemahaman kunjungan rumah bertujuan untuk lebih memahami kondisi siswa, kondisi rumah, dan kondisi keluarga. Untuk menyampaikan tujuan yang sebagai sebagian atau bertahap dalam kunjungan rumah atau konselor terlebih dahulu, yaitu yang pertama, menyampaikan perlunya kunjungan rumah kepada siswa yang bersangkutan. Yang kedua, menyusun rencana dan agenda yang konkret dan menyampaikannya kepada orang tua yang akan dikunjungi itu. Kemudian, kunjungan rumah dilakukan dalam rangka mengumpulkan data atau melengkapi data siswa yang terkait dengan keluarga. Kunjungan rumah juga harus dilakukan secara cermat, mulai dari perencanaannya sampai dengan diakhiri kegiatan itu. Kelancaran dan hasil-hasil kunjungan rumah sangat ditentukan oleh kecermatan tersebut. Kemudian, Tri Wulandari menyebutkan hal-hal yang bisa menghalangi terwujudnya kegiatan kunjungan rumah, antara lain guru tidak mempunyai alat transportasi. Yang kedua, guru tidak mempunyai waktu karena banyaknya pekerjaan guru. Yang ketiga, tempat tinggal siswa jauh dari sekolah. Yang keempat, guru tidak mempunyai dana pribadi. Yang kelima, rekan sejawat tidak memberikan dukungan. Yang keenam, guru tidak berkemauan keras melaksanakan program kunjungan rumah baru, beranggapan bahwa seluruh siswanya dalam kegiatan baik-baik saja. Kemudian menurut Prayitno, menyatakan fungsi kunjungan rumah yaitu yang pertama, fungsi pemahaman konselor dapat memahami kondisi klien yang terkait dengan kondisi rumah dan keluarganya. Yang kedua, fungsi pengentasan dan didapatkannya data yang akurat. Upaya pengentasan masalah klien akan lebih intensif. Kemudian, teknik kunjungan rumah. Yang pertama, format. Kunjungan rumah dapat dilakukan mengikuti format lapangan dan politik. Melalui kunjungan rumah, konselor memasuki lapangan permasalahan klien yang menjangkau kehidupan keluarga klien. Strategi politik pun dapat dilakukan, yaitu menghubungi pihak-pihak lain yang berkait dengan keluarga. Peran positif pihak-pihak lain yang terkait dibangkitkan untuk pengentasan atau pemecahan masalah klien serta optimalisasi pengembangan potensi-potensinya. Yang kedua, materi yang perlu diperhatikan saat di hadapan keluarga. Tidak melanggar asas kerahasiaan klien semata-mata untuk memperdalam masalah klien, tidak merugikan klien. Dalam kaitannya dengan kedudukan hubungan kekeluargaan dalam keluarga yang bersangkutan, hubungan sosio-emosional, pemberian kesempatan dan fasilitas, serta keterkaitan kerja. Materi yang dibicarakan meliputi kondisi-kondisi orang tua wali siswa, anggota keluarga lainnya, orang-orang yang tinggi dalam lingkungan keluarga yang dimaksud. Ketiga, peran klien menyetujui kunjungan rumah yang akan dilakukan klien dan mempertimbangkan perlu tidaknya ia terlibat saat kunjungan rumah. Keempat, kegiatan melakukan wawancara dan pengamatan dan memeriksa dokumen-dokumen yang dimiliki keluarga. Konselor tidak diperbolehkan memeriksa berbagai dokumen yang dimiliki keluarga kecuali keluarga yang bersangkutan menghendakinya. Kemudian yang kelima, undangan terhadap keluarga. Keluarga dapat diundang ke sekolah sesuai dengan permasalahan klien. Pelaksanaan undangan ini memperhatikan izin dari klien, perlu dipersiapkan materi, pembicaraan, dan peran klien. Keenam, waktu dan tempat. Kapan maupun berapa lama kunjungan rumah dilakukan tergantung kepada perkembangan proses pelayanan terhadap siswa. Kunjungan rumah dapat dilakukan dari awal atau bahkan sebelum pelayanan, ketika proses pelayanan sedang berlangsung atau sebagai
tindak lanjut dari pelayanan tertentu. Ketujuh, evaluasi. Untuk mengetahui hasil dari kunjungan rumah harus dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kunjungan rumah dalam konteks pelayanan bimbingan dan konseling. Kemudian pelaksanaan kegiatan kunjungan rumah. Pelaksanaan kegiatan kunjungan rumah juga menempuh tahap-tahap kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis, hasil evaluasi, tindak lanjut, dan laporan pertama. Perencanaan. Pada tahap perencanaan, hal-hal yang dilakukan adalah A. Menetapkan kasus dan klien yang mengalaminya yang memerlukan kunjungan rumah. B. Meyakinkan klien tentang pentingnya kunjungan rumah. C. Menyiapkan data atau informasi pokok yang perlu dikomunikasikan kepada keluarga. D. Menetapkan materi kunjungan rumah atau data yang perlu diungkapkan dan peran masing-masing anggota keluarga yang akan ditemui. E. Menyiapkan kelengkapan administrasi. Kemudian, yang kedua, pelaksanaan pada tahap ini hal-hal yang dilakukan adalah A. Mengkomunikasikan rencana kegiatan kunjungan rumah kepada berbagai pihak yang terkait. B. Melakukan kunjungan rumah. Ketiga, evaluasi pada tahap ini hal-hal yang dilakukan adalah mengevaluasi proses pelaksanaan kunjungan rumah. B. Mengevaluasi kelengkapan dan keakuratan hasil kunjungan rumah. C. Mengevaluasi penggunaan data hasil kunjungan rumah. D. Analisis terhadap efektivitas penggunaan hasil kunjungan rumah. Keempat, analisis hasil evaluasi. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah melakukan analisis terhadap efektivitas penggunaan hasil kunjungan rumah. Kelima, tindak lanjut. A. Mempertimbangkan apakah diperlukan kunjungan rumah. B. Menyampaikan laporan kepada pihak terkait. C. Mendokumentasikan laporan. Kemudian nomor 6, kelebihan dan kekurangan kunjungan rumah. A. Kelebihan. Yang pertama, mendapatkan secara langsung data dan masalah yang dihadapi oleh siswa. Yang kedua, dapat untuk mencocokkan data yang sebelumnya telah diperoleh dari siswa. Yang ketiga, memperoleh hubungan timbal balik atau kerjasama yang sehat antara pembimbing dan orang tua. B. Kekurangan. Yang pertama, menyita banyak waktu dari pembimbing di luar jam kerjanya. Yang kedua, orang tua muda merasa tidak enak dipancing informasi macam-macam tentang keadaan keluarganya. 3. Informasi yang dapat diperoleh terbatas. 4. Pada umumnya orang tua cenderung memberikan kesan yang baik tentang keluarganya. 5. Orang tua siswa belum menyadari pentingnya kunjungan rumah. 6. Hambatan bagi pembimbing yang belum matang secara pribadi dan dalam pemahaman sosial, yaitu adanya kesukaan ketika berhubungan dengan orang tua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.